Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Revina Gultom dengan NIM 5112221019. Perkenalkan, nama saya Adinda Setiawati dengan NIM 5112221022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Abdul Kohar, NIM 5112221018. UMKM. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM saat ini terdapat 64,2 juta UMKM dengan bantuan terhadap PDB yang memiliki nilai presentasi sebesar 61,07% atau bernilai 8.573,89 triliun rupiah. Keterlibatan UMKM terhadap perekonomian Indonesia mampu mencapai 97% yang meliputi kerja serta dari total investasi mampu menghimpun sebesar 60,4%. Selanjutnya saya akan menjelaskan pabrik tahu Mang Isur. Salah satu UMKM yang memiliki masalah dalam perhitungan harga pokok produksi adalah pabrik tahu Mang Isur. Selama ini dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, pihak pabrik tahu Mang Isur mengalami kesulitan dan belum memasukkan semua unsur biaya yang dikeluarkan secara rinci. Hal ini menyebabkan pemilik usaha belum mengetahui apakah penentuan harga jual tahu ini mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan. Lalu selanjutnya unsur-unsur harga pokok produksi. Yang pertama biaya bahan, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang terakhir biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya manfaat harga pokok produksi. Di dalam penentuan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen adalah informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead perusahaan. Menurut Mulyadi, tahun 2010 halaman 65 menyebutkan informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba atau rugi periodik, yang keempat untuk menentukan laba atau rugi periodik. Lalu yang terakhir sebagai pedoman dalam mengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode proses costing tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama, metode harga produk proses yang diterapkan dalam proses yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah menjadi lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan harga. Selanjutnya saya akan membahas gambaran umum mengenai penelitian tahu. Tahu merupakan salah satu produk dari komunitas usaha mikro kecil menengah berbahan baku kedelai atau gliselin SP yang banyak dijumpai di daerah-daerah. Tahu Isur berlokasi di Jalan Pasir Gede, Kampung Sudi Mampir, RT 2, RT 3 Padalarang. Salah satunya usaha mikro kecil menengah pada pabrik tahu. Banyaknya pengusaha atau perusahaan tahu yang berkembang memberi dampak positif, yaitu mampu mencukupi permintaan pasar yang terus-menerus, naik dari waktu ke waktu, membuka lapangan kerja sekitar lingkungan pabrik tahu, dan memperkecil angka pengangguran. Lalu saya akan membahas kegiatan usaha dari UMKM Pabrik Tahu Isur. UMKM Pabrik Tahu Isur memproduksi setiap harinya 10 jirangan atau 5.500 pieces tahu. Proses produksinya amat mudah, hanya membutuhkan bahan kacang kedelai, kunyit, garam, dan air. Sedangkan alat-alatnya yaitu bak rendam kacang, mesin giling, tempat perebusan, kain saring, alat cetak, bahan bakar kayu, dan tempat untuk hasil jadi tahu.
selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan tahu Mang Isur. Yang pertama, kacang kedelai direndam selama 3 jam, kemudian dicuci sampai bersih. Yang kedua, kemudian kacang kedelai digiling menggunakan mesin giling sampai menjadi pasta. Yang ketiga, setelah digiling, kacang kedelai diperas dan diambil sarinya yang akan diproses menjadi tahu. Sedangkan ampasnya dipakai untuk menjadi pakan ternak. Dan yang terakhir, sari kacang kedelai direbus selama 1 jam, setelah itu disaring menggunakan kain saring lalu diberi garam. Setelah menggumpal, tahu dicetak kemudian direbus kembali untuk mewarna menggunakan kunyit. Setelah warna meresap, kemudian ditiriskan dan siap dijual. Selanjutnya, kita akan membahas struktur organisasi dari UMKM Tahu Isur. Struktur organisasi pada UMKM pabrik tahu Isur tidak dibuat lengkap dikarenakan karyawan adalah bagian dari keluarga pemilik dan para kerabat dekat. Nah, bisa dilihat di sini ada pemilik UMKM, kemudian langsung karyawan. Kemudian UMKM pabrik tahu Isur hanya memiliki karyawan sejumlah 3 orang untuk mencetak, mewarna, dan juga memeras. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan harga pokok produksi pada UMKM pabrik tahu Mang Isur. Yang pertama ada biaya bahan baku. Nah, nama bahan yang pertama adalah kacang kedelai dengan kuantitas 200 kg per hari, maka 200 kg dikali 30 hari sama dengan 6.000 kg. Harganya dari 11.400 kg dikalikan 6.000 jadi sama dengan 68.400.000 rupiah. Yang kedua ada kunyit, yaitu 10 kg per hari. 10 kg dikali 30 sama dengan 300 kg. Dari 300 kg dikalikan dengan 3.000 yaitu 900.000. Kemudian yang ketiga ada garam dengan 15 kg per hari. 15 kg dikali 30 sama dengan 450.000. Kemudian harganya 6.000, maka 6.000 dikali 450 sama dengan 2.700.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan maka dapat 6.750. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa jumlahnya adalah 6.750 kg per bulan dengan harga 72 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja langsung. Di pabrik Isur ini memiliki 3 karyawan dengan upah 100.000 per hari. 3 dikali 100.000 sama dengan 300.000. Untuk harga per bulannya, 300 dikali 25 hari. Kenapa 25 hari? Karena dalam sebulan karyawan bekerja selama 25 hari. Jadi 300 dikali 25 hari sama dengan 7.500.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja langsungnya itu 7.500.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Antara lain yang pertama ada kantong kresek dengan kuantitasnya 5 pak per hari. 5 pak dikali 30 hari sama dengan 150 pak dengan harga 10.000 per pak. Jadi 150 pak ini dikali 10.000 sama dengan 1.500.000 untuk biaya per bulannya. Selanjutnya ada kayu bakar. Kayu bakar kuantitasnya 100 ikat per hari. Jadi untuk kuantitas per bulannya 100 ikat dikali 30 hari sama dengan 3.000 ikat. Untuk harganya 3.000 per 1 ikatnya. Jadi 3.000 rupiah dikali 3.000 ikat sama dengan 9 juta rupiah untuk biaya kayu bakar per bulannya. Selanjutnya ada listrik atau token dengan kuantitasnya 200.000 per minggu. Jadi 200.000 dikali 4 minggu sama dengan 800.000. Jadi jumlah biaya overhead pabriknya 1.500.000 ditambah 9 juta ditambah 800.000 sama dengan 11.300.000. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk menggunakan metode proses costing. Saya menggunakan metode proses costingnya yang satu departemen. Dengan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses itu 6.750 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke gudang produk jadinya yaitu 10 jirangan. Satu jirangannya itu 11 kilo. Jadi 10 jirangan dikali 11 kilo sama dengan 110 kilo per harinya. 110 kilo dikali 30 hari sama dengan 3.300 kilo. Selanjutnya ada produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian, BBB-nya 100%, biaya konversinya 51%. Produk dalam proses akhirnya itu 3.450 kilo. Ada biaya bahan baku juga sebesar 72 juta rupiah. Ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.500.000 rupiah.
biaya overhead pabrik Rp11.300.000. Selanjutnya ada perhitungannya ya, skemanya. Dari gudang bahan baku ditransfer sebanyak 6.750 kilo ke departemen produksi. Dari departemen produksi ini ditransfer ke gudang produk jadi sebesar 3.300 kilo dengan biaya produksinya itu biaya bahan bakunya 72 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 7.500.000, biaya overhead pabriknya 11.300.000. Untuk produk dalam prosesnya ada 3.450 kilo dengan tingkat penyelesaiannya bahan bakunya 100% dan biaya konversinya 51%. Sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Yang pertama ada elemen biaya, yaitu ada biaya bahan baku dengan biaya produksi 72 juta rupiah dengan sigma ekuivalensi 3.300 kilo. 3.300 kilo itu berasal dari produk selesai yang ditransfer ke gudang produk jadi. Ditambah 3.450 kilo. 3.450 kilo itu berasal dari produk dalam proses. Dikali 100% karena tingkat penyelesaian untuk biaya bahan baku itu 100% sama dengan 6.750. Untuk harga per kilonya 72 juta rupiah dibagi 6.750 sama dengan 10.667. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya, biaya produksinya itu 7.500.000. Untuk sigma ekuivalensinya 3.300 kilo ditambah 3.450 kilo dikali 51% karena tingkat penyelesaian untuk biaya tenaga kerja langsungnya ini 51% sama dengan 5.059,5. Untuk harga per kilonya 7.500.000 dibagi 5.059,5 sama dengan 1.482. Selanjutnya, ada biaya overhead pabrik dengan biaya produksi Rp11.300.000 dengan sigma ekuivalensi 3.300 kilo ditambah 3.450 kilo dikali 51% sama dengan 59,5. Untuk harga per kilonya 11.300 dibagi 59,5 sama dengan 2.233 dan jumlahnya itu untuk biaya produksi itu Rp90.800.000 dan untuk harga per kilonya itu jumlahnya 14.382.000. Selanjutnya perhitungan harga pokok yang ditransfer ke gedung produk jadi, yaitu 3.300 kilo dikali jumlah harga per kilonya itu 14.382 sama dengan 47.462.81.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok dalam proses itu. Yang pertama ada biaya bahan baku sama yaitu 3.450 kilo dikali 100% karena tingkat penyelesaiannya itu 100% dikali 10.667 sama dengan 36.800.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung 3.450 kilo dikali 51% karena tingkat penyelesaiannya itu 51% dikali 1.482 itu dari harga per kilonya sama dengan 2.608.212 rupiah. Untuk biaya overhead pabriknya 3.450 kilo dikali 51% karena tingkat penyelesaiannya 51% dikali 2.233 itu dari harga per kilonya sama dengan 3.929.706 rupiah. Ini ditotalkan semuanya 36.800 ini ditambah 2.608.212 ditambah 3.929.706. Jadi totalnya 43.300.000
337.919. Ini ada pembuktiannya ya, yang dimana total biaya sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah total harga pokok produk dalam proses. Total biayanya tadi sudah diketahui sama dengan Rp90.800.000. Untuk total harga pokok produk jadinya itu Rp47.462.81 ditambah harga pokok produk dalam prosesnya itu Rp43.337.919. Ini dijumlahkan untuk total harga pokok jadi ditambah total harga pokok produk dalam proses dijumlahkan. Hasilnya sama ya, sama-sama Rp90.800.000. Jadi dalam analisis ini akurat ya, dan hasilnya juga balance.